Seperti kita tahu, kalau kurang dari 1 dekade terakhir, Timnas Indonesia memang sedang gencar menaturalisasi para pemain keturunan yang ada di Eropa, khususnya di Belanda. Namun keputusan yang diambil oleh PSSI untuk menaturalisasi para pemain keturunan dari Eropa nyatanya sukses besar. Kini Indonesia berhasil membuat catatan yang baik di level ASEAN maupun Asia. Bahkan dengan banyaknya pemain keturunan berkualitas yang membela Timnas Indonesia, membuat tetangga seperti Malaysia dan Vietnam ngiri. Bagaimana bisa Indonesia memiliki stok melimpah pemain keturunan berkualitas? Seperti kita tahu kalau Indonesia ini punya banyak sekali pemain keturunan yang tersebar di berbagai belahan bumi. Dan dari semua negara, jelas Belanda adalah yang paling terbanyak. Ya, jika dihitung-hitung lagi, emang ada banyak sekali pemain asal negeri kincir angin yang akhirnya menjadi WNI. Baik itu murni naturalisasi atau keturunan yang punya darah Indonesia. Di era sebelumnya, udah banyak pemain asal Belanda yang akhirnya kini menjadi WNI. Antara lain adalah Stefano Lillipali, Mark Klok, Ezra Walian, Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Toni Kusel, Diego Michels, Ruben Warbanaran, Johnny van Beukering, Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, dan lain sebagainya. Dan tak bisa dipungkiri kalau Belanda memang menjadi tujuan favorit program naturalisasi dalam sepak bola Indonesia. Dengan kata lain, Belanda menjadi negara penyumbang naturalisasi pemain buat Indonesia. Hubungan sejarah yang erat antara Indonesia dan Belanda menjadi penyebab utamanya. Sebagaimana diketahui, Indonesia sendiri pernah dikuasai oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Eksistensi orang-orang Belanda di Indonesia terbilang cukup lama. Sebelum masa kolonialisme, terhitung lebih dari 3 abad orang-orang Belanda sudah ada di negeri yang kini dikenal sebagai Indonesia. Kondisi itulah yang menyebabkan banyaknya orang-orang keturunan silang yang berdarah Belanda Indonesia. Dan dari banyaknya orang-orang keturunan tersebut, tak sedikit di antaranya yang menjadi pesepak bola di zaman modern ini. Lebih lanjut, alasan PSSI lebih sering mengincar para pemain dari Belanda adalah selain karena memiliki darah dari Indonesia, para pemain keturunan tersebut dibesarkan dalam kultur sepak bola modern ala Belanda yang maju. Apalagi kualitas sepak bola di Belanda tentu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Banyak akademi yang mencetak pemain top dunia seperti Akademi Sepak Bola Ajax, Feyenoord Academy, RCO PSV IHV, 20 Football Academy, dan masih banyak lagi. Selain itu, Liga Belanda sendiri juga dikenal sebagai salah satu liga terbaik di Eropa dan sering menghasilkan pemain-pemain top. Oleh karena itu, pemain asal Belanda bisa dibilang memiliki modal yang sudah bagus sejak dini. Mereka dibentuk dalam kultur sepak bola yang maju, modern, dan berkualitas. Beda dengan di sini, yang maaf-maaf nih, asal bisa main ngeyel dan lari kenceng pokoknya, dah top banget dah. Hal itu juga yang menyebabkan kenapa Indonesia rajin menaturalisasi pemain asal Belanda. Jadi jika ditarik kesimpulan, ada 2 faktor penting yang menjadi alasan banyak pemain Belanda yang dilirik untuk dinaturalisasi. Adalah alasan faktor sejarah atau hubungan darah itu tadi dan faktor kualitas pemain. Meski tak menutupi kemungkinan ada juga pemain-pemain keturunan yang tersebar di negara lain. Sementara itu,
melihat gimana manuver luar biasa PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan, membuat tetangga seperti Malaysia dan Vietnam heran. Sebab bagaimana bisa Indonesia segampang itu menemukan banyak pemain keturunan berkualitas di belahan dunia manapun. Sedangkan mereka aja buat nyari 1 atau 2 pemain yang benar-benar berkualitas susahnya minta ampun. Ya memang sih, Malaysia ini punya beberapa pemain naturalisasi jebolan dari Akademi Eropa. Tapi ya jika dibandingkan dengan Indonesia yang bahkan sekarang punya pemain-pemain yang mentas di liga ternama macam Shandy Walsh, Shani Patinama, hingga Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan terbaru Marten Pas, sebuah hal yang sekali lagi membuktikan jika Indonesia benar-benar diisi pemain jempolan. Sementara Vietnam cukup ngiri dengan gebrakan-gebrakan baru timnas Indonesia dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan berlabel Eropa. Karena ya seperti kita tahu, kalau negeri si juta Nguyen ini cuma punya 1 pemain naturalisasi, yakni sang kiper Philip Nguyen, yang mainnya pun di Liga Vietnam. Artinya secara stok, Indonesia jelas melimpah. Bahkan bila ukurannya adalah pemain keturunan bukan naturalisasi, ya Indonesia tetap banyak juga gitu loh. Dan sebagian besar berkualitas, karena diseleksi betul oleh Coach Shin. Jadi wajarlah kalau Malaysia dan Vietnam merasa ngiri dengan Indonesia. Sementara itu, media Vietnam The Tao secara tegas memberi peringatan buat Cina andai nantinya punya kesempatan bertanding melawan timnas Indonesia. Sebab bagaimanapun, dengan kekuatan Indonesia yang sekarang, bukan hal yang mustahil kalau Cina bakal kerepotan atau bahkan bisa kalah ketika melawan tim asuhan Sintayong. Jika tim Tiongkok melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar tim tersebut akan satu grup dengan Indonesia. Membandingkan kekuatan kedua tim, tentu tidak mudah bagi Tiongkok untuk mengalahkan Indonesia. Bahkan mereka harus menyiapkan mental untuk menghadapi kekalahan, tulis The Tao. Dan suka tak suka, faktor keberadaan pemain diaspora memang jadi salah satu alasan kenapa timnas Indonesia kini benar-benar diperhatikan. Emang sih, Cina sendiri punya pemain naturalisasi seperti Nicolas Harry Yenaris yang merupakan akademi Arsenal, lalu Fernandinho dari Brazil, serta Pedro Delgado yang baru-baru ini dinaturalisasi. Namun selain Nicolas, rata-rata pemain naturalisasi tadi sudah kadung sepuh, di mana rata-rata umur mereka sudah melewati 30 tahun. Dan sampai sejauh ini, belum ada wacana lagi Cina bakal memakai pemain naturalisasi ataupun keturunan yang benar-benar potensial. Dan tak salah jika menyebut kalau Cina ini bakal kerepotan ketika menghadapi timnas Indonesia yang kini sudah full pemain Eropa. Apalagi jika Ole dan Kevin dikebut oleh Pak Erick Thohir untuk menambah kekuatan di round ketiga nanti. Jelas, timnas Indonesia bakal menjadi tim yang tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dan pada intinya, apa yang dilakukan PSSI sejauh ini sangatlah memuaskan. Para pemain keturunan yang masuk pun juga oke, sehingga itulah kenapa harapan buat Indonesia lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Kalaupun enggak 2026 ini, paling tidak di tahun 2030, ketika usia pemain timnas yang sekarang udah beneran matang. Ya semoga saja hal tersebut bisa terrealisasikan. Intinya yang penting sekarang, gimana caranya level permainan Indonesia ini bisa setara dulu dengan tim-tim kuat Asia macam Jepang, Korea Selatan, Qatar, Iran, ataupun Australia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.